Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube kita, tempat di mana kita membedah kebijakan dengan kacamata ilmu, data, dan nilai-nilai keberlanjutan. Saya sangat senang sekali bisa berbagi insight mengenai masa depan maritim kita. Mari kita mulai bedah kebijakan strategis mengenai efisiensi energi di pelabuhan Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait artikel kebijakan yang sempat diikutsertakan oleh Adiatna dalam lomba penulisan artikel kebijakan transportasi yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi dalam KAMI Award tahun 2024 dengan judul Efisiensi Energi di Pelabuhan Indonesia, Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang untuk Masa Depan Berkelanjutan. Rekan-rekan perencana dan akademisi, maritim bukan sekadar urusan air dan kapal, ini adalah amanah masa depan. Saat kita bicara tentang masa depan berkelanjutan, kita sedang bicara tentang bagaimana inovasi hijau bisa menjawab tantangan zaman. Materi hari ini adalah ringkasan kebijakan strategis yang membedah peluang efisiensi energi di pelabuhan kita. Kita tahu, inovasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan untuk tetap relevan dalam kompetisi global. Mari kita lihat bagaimana pelabuhan Indonesia bisa bertransformasi dari sekadar simpul logistik menjadi pusat inovasi ramah lingkungan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus jujur melihat realita yang ada saat ini. Mari kita bedah paradoks yang sedang terjadi di sektor logistik kita. Di halaman kedua ini, kita dihadapkan pada sebuah paradoks, nadi logistik versus jejak karbon. Di satu sisi, pelabuhan adalah pilar ekonomi yang menggerakkan perdagangan nasional. Tapi faktanya, Indonesia masih tertahan di peringkat 61 Logistics Performance Index, LPI, tahun 2023. Di sisi lain, operasional konvensional kita menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca, GRK, yang signifikan. Inilah tantangan profesional kita, bagaimana memangkas biaya dan emisi tanpa mengorbankan performa logistik. Kita butuh efisiensi energi yang cerdas untuk memutus rantai polusi udara lokal ini. Untuk mencari solusinya, kita perlu melihat data konsumsi energi nasional agar intervensi kita tepat sasaran. Mari kita lihat angka-angkanya. Data berbicara, rekan-rekan. Sektor transportasi adalah pengonsumsi energi terbesar kedua secara nasional, mencapai 38,5% dari total 429 juta SBM di tahun 2022. Sedihnya, 99% masih didominasi BBM fosil, sementara listrik dan gas bahkan belum menyentuh angka 0,1%. Sebagai contoh, pada Pelabuhan Tanjung Priok yang menangani hampir 31% aktivitas bongkar muat utama nasional. Ini adalah titik krusial. Jika kita berhasil melakukan intervensi emisi di sini, efek dominonya terhadap pengurangan jejak karbon nasional akan sangat masif. Pertanyaannya, langkah nyata apa yang sudah ada di depan mata dan terbukti efektif? Jawabannya adalah teknologi Shore Connection. Inilah solusi yang sudah kita mulai implementasikan, Shore Connection atau Onshore Power Supply. Prinsipnya sederhana namun berdampak besar, matikan mesin kapal saat bersandar dan sambungkan ke listrik darat. Hasilnya? Luar biasa. Dari data 2018 hingga 2021, kita melihat lonjakan efisiensi hingga 9.261 barel setara minyak. Selain ramah lingkungan, teknologi ini mampu menghemat waktu pemuatan hingga 40%. Ini adalah bukti bahwa efisiensi energi dan efisiensi operasional bisa berjalan beriringan jika kita serius mengelolanya. Tapi tentu saja, jalan menuju pelabuhan hijau tidak selalu mulus. Ada rintangan besar yang harus kita hadapi bersama. Bagi para praktisi dan pengambil kebijakan, kita harus waspada pada 3 rintangan utama ini. Pertama, biaya investasi atau CAPEX yang sangat masif untuk teknologi ramah lingkungan. Kedua, keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM kita yang masih perlu banyak literasi mengenai otomasi modern. Dan yang paling krusial adalah regulasi yang belum harmonis. Masih ada kebijakan yang tumpang tindih antar lembaga, sehingga standar global seperti MARPOL belum tereksekusi mulus di daerah. Ini adalah perjuangan administratif kita untuk merapikan aturan demi masa depan maritim Indonesia. Setelah memahami rintangan tersebut, mari kita petakan posisi kita secara objektif melalui analisis SWOT yang mendalam. Mari kita bedah lanskap kita secara jujur. Kekuatan kita jelas, lokasi strategis di jalur perdagangan dunia. Namun, kelemahan kita adalah infrastruktur yang usang dan ketergantungan fosil yang tinggi. Peluang besar terbuka dari tren investasi hijau global dan potensi insentif fiskal pemerintah. Tapi jangan lupa, ada ancaman regulasi karbon internasional yang makin ketat. Jika kita tidak segera berbenah, kita akan kalah kompetisi efisiensi dengan negara tetangga. SWOT ini adalah kompas bagi kita para perencana untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Sebagai bahan perbandingan, mari kita tengok bagaimana pelabuhan besar dunia sukses menerapkan konsep Green Port ini. Belajar dari yang terbaik adalah kebijaksanaan. Pelabuhan Rotterdam di Belanda telah menerapkan proyek Portos untuk penangkapan CO2 skala besar dan menargetkan netralitas karbon pada 2050.
Sementara itu, Los Angeles di Amerika Serikat sukses mereduksi 50% polutan melalui Clean Air Action Plan dan elektrifikasi armada logistiknya. Mereka membuktikan bahwa dengan target ambisius dan proyek transisi yang terukur, pelabuhan bisa menjadi jauh lebih bersih tanpa kehilangan daya saingnya. Indonesia harus mengambil saripati dari keberhasilan mereka. Lalu, bagaimana wujud nyata dari arsitektur pelabuhan cerdas yang ingin kita bangun di tanah air? Inilah masa depan yang kita tuju, sebuah ekosistem pelabuhan cerdas. Integrasi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin mikro harus mulai menghiasi atap-atap terminal kita. Kita juga menargetkan nol emisi pada alat berat melalui elektrifikasi total kren dan kendaraan pengangkut. Namun, otaknya ada pada sistem saraf digital. Manajemen berbasis ICT yang mampu memantau aliran daya secara real-time dan mengotomatisasi efisiensi harian adalah kunci. Dengan data dan AI, tidak boleh ada lagi energi yang terbuang percuma. Visi besar ini tentu membutuhkan peta jalan yang jelas. Mari kita bahas 5 pilar menuju kemaritiman hijau. Menuju kemaritiman hijau, kita punya 5 pilar utama. Pertama, insentif fiskal berupa keringanan pajak bagi mereka yang mau berinvestasi pada teknologi hijau. Kedua, percepatan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan. Ketiga, harmonisasi regulasi termasuk kewajiban audit energi berkala. Keempat, edukasi dan peningkatan kapasitas SDM agar kita tidak hanya menjadi penonton teknologi. Dan terakhir, kolaborasi global untuk transfer teknologi. Kelima pilar ini harus berjalan beriringan, tidak bisa satu persatu. Sebagai penutup, mari kita teguhkan niat untuk membawa perubahan nyata bagi sektor maritim kita. Rekan-rekan sekalian, transformasi efisiensi energi bukan sekadar soal patuh pada aturan global. Ini adalah investasi vital untuk membersihkan udara yang kita hirup, menekan biaya operasional, dan menaikkan martabat logistik Indonesia di mata dunia. Mari kita wujudkan masa depan maritim yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Saatnya beralih sekarang juga. Terima kasih telah menyimak. Semoga paparan ini bermanfaat bagi perencana, akademisi, dan seluruh praktisi maritim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.